Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam PJJ IPA. Untuk hari ini kita akan bahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Untuk materi sistem perkembangbiakan pada hewan, nanti kita akan pelajari tentang 1. Perkembangbiakan aseksual pada hewan, 2. Perkembangbiakan seksual pada hewan, 3. Siklus hidup hewan, dan 4. Teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, kita akan bahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan dapat dilakukan dengan cara pertunasan atau dengan tunas. Pertunasan ini ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Nah, hewan yang mengalami perkembangbiakan aseksual dengan tunas misalnya Hydra dan Obelia. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ini adalah contoh hewan Hydra. Dia akan mengeluarkan tunasnya dari tubuh induknya, kemudian tunasnya memanjang dan kemudian lepas dari tubuh induknya menjadi individu baru. Cara yang kedua adalah fragmentasi. Cara perkembangbiakan ini menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya adalah planaria. Perhatikan gambar yang ada di slide. 1 ekor planaria akan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Kemudian dari masing-masing bagian yang terpotong itu akan tumbuh bagian tubuh yang belum ada, sehingga akan terbentuk 2 ekor planaria. Kemudian yang ketiga, parthenogenosis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya adalah hewan lebah dan kecoa. Perhatikan gambar yang ada di slide. Lebah ratu, sel kelamin betinanya akan mengalami pembelahan secara meiosis dan tanpa dibuahi akan membentuk lebah pekerja. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi antara sperma dan ovum akan menghasilkan sigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perhatikan perbedaan antara ketiganya. Ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Dan ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio pada hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar berada di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induk. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Yang ketiga, siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya sigot
tumbuh dan mampu membentuk sigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Nah, hewan yang mengalami pergantian perkembangbiakan contohnya adalah Aurelia spesies atau yang biasa kita sebut dengan ubur-ubur. Nah, bagaimana proses pergantian perkembangbiakannya? Kalian lihat gambar yang ada di slide. Ubur-ubur seperti yang sering kita lihat di pantai atau di laut adalah jenis hidra yang bentuknya seperti medusa. Medusa itu seperti piring yang mempunyai tentakel. Nah, pada saat Aurelia berbentuk seperti medusa, dia mengalami reproduksi secara seksual, yaitu dapat menghasilkan sperma dan sel telur. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian berubah menjadi polip. Polip ini akan melekat pada dasar air. Kemudian polip berkembang menjadi polip dewasa. Kemudian ketika tubuhnya sudah siap bereproduksi, maka polip ini akan membentuk tunas atau berkoloni. Nah, pada saat Aurelia atau hidra ini berbentuk polip, maka dia melakukan reproduksi secara aseksual dengan tunasnya. Nah, kemudian tunas-tunas itu akan membentuk medusa, atau tunasnya ini merupakan tumpukan dari medusa. Nah, medusa, salah satu medusa ini akan lepas menjadi Aurelia. Begitu seterusnya. Maka ini disebut dengan siklus hidup. Yang kedua, siklus hidup adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Nah, metamorfosis itu ada dua macam. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaan dari keduanya? Metamorfosis sempurna adalah tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis yang bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna, misalnya metamorfosis pada katak. Coba kalian perhatikan perubahan dari katak, mulai dari telur, kemudian berubah jadi embrio, kemudian berubah jadi kecebong yang menempel di air, kemudian berubah menjadi kecebong yang sudah punya insang, kemudian kecebong yang berubah menjadi kecebong yang berekor, kemudian berubah menjadi kecebong berkaki, berubah jadi katak kecil, katak lebih besar, katak agak besar, kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Perhatikan perubahan setiap fasenya antara kecebong dengan katak muda dan katak dewasa, bentuknya sudah berbeda. Nah, karena setiap fase berbeda, maka termasuk dalam metamorfosis sempurna.
Sedangkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna misalnya pada belalang. Kita mulai dari telur belalang ini akan berubah jadi nimfa, kemudian masih jadi nimfa, masih nimfa, kemudian menjadi dewasa atau imago. Nah, kalian perhatikan antara nimfa pertama dengan nimfa kedua dan ketiga serta keempat sampai dengan bentuk dewasa, bentuknya sama persis ya, sehingga ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan yang pertama yang kita kenal adalah inseminasi buatan atau lebih terkenal dengan istilah kawin suntik. Yang kedua adalah cloning. Nah, apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan atau kawin suntik? Inseminasi buatan adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Sedangkan cloning merupakan reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam inti sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, contoh inseminasi buatan misalnya kita menghendaki memiliki seekor sapi yang dagingnya enak dan jumlahnya banyak, maka kita ambil sapi jantan dari India. Sapi jantan dari India itu fisiknya atau badannya itu dagingnya besar, dagingnya banyak. Kita ambil sperma sapi jantan dari India dengan menggunakan atau dengan bantuan alat suntik. Kemudian sperma itu kita masukkan ke dalam tubuh sapi betina Indonesia yang fisiknya kecil tapi rasanya enak. Sehingga nanti kalau sapi betinanya memiliki anak, maka anaknya akan memiliki daging banyak dan rasanya enak. Tanpa kita membawa sapi jantan dari India ke Indonesia. Jadi cukup mengambil spermanya saja. Nah, itu namanya inseminasi buatan. Nah, sekarang kalau cloning contohnya domba hasil cloning itu diberi nama domba Dolly. Domba Dolly ini berasal dari pengambilan kelenjar mamai. Kelenjar mamai itu kelenjar susu dari domba betina lain. Kemudian kelenjar mamainya, nukleusnya itu dibuang, dimasuki dengan nukleus donor ya, jadi dari domba yang lain. Nah, nanti diproses dalam laboratorium, maka embrionya nanti akan tumbuh menjadi seekor domba hasil cloning yang diberi nama domba Dolly. Tetapi sayangnya domba Dolly ini tidak bertahan lama, jadi berapa bulan meninggal ya. Demikian anak-anak bab pembahasan kita hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Silahkan dipelajari dengan baik video pembelajaran yang Ibu buat ini. Buat catatan penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.